Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo dimanapun berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin barakallah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan zikir roh. Jadi di sini kita memiliki tema kajian yang namanya zikir roh. Apakah kita benar-benar sudah mengenal roh yang ada di dalam diri kita? Apakah kita mengerti sebenarnya roh itu seperti apa? Memang roh di dalam diri manusia itu sifatnya batin ataupun gaib. Perihal masalah roh, sebenarnya kita hanya sedikit mengetahui. Roh itu adalah urusan Allah. Kalau kita mengkaji yang namanya roh, sebenarnya roh adalah salah satu inti kekuatan dari tubuh kita. Jadi yang menggerakkan tubuh fisik kita ini itu sebenarnya adalah roh. Dan sebenarnya kemampuan roh itu sangat luar biasa sekali. Ketika roh dikeluarkan di dalam diri seseorang, maka dunia ini sebenarnya tidak akan mampu untuk menampung roh. Roh memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Roh langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri tubuh Nabi Adam. Jadi roh sebenarnya ketika kita mengkaji, maka manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ketika kita kembali ke masalah kajian roh di dalam diri manusia itu sebenarnya ada di dalam titik-titik tertentu. Simpulnya itu ada, dan simpul yang paling utama yaitu ada di dada, tenggorokan, dan juga kepala. Tapi bukan secara batin. Jadi ini secara kaji dirinya. Namun berbeda alamnya saja. Kalau ini jasad secara tubuh fisik, alam zahir, alam nyata, namun roh itu di alam batin, namun juga di dalam diri. Dan roh sebenarnya itu sering mengeluarkan kemampuan. Salah satu halnya yaitu ketika kita terancam dengan sesuatu hal yang mengancam diri kita ataupun nyawa kita, maka kita bisa mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang di luar nalar kita. Misal Anda dikejar anjing, tidak bisa melompat tinggi seperti itu, oh ternyata bisa. Dan ada juga kasus di mana seseorang ketika terancam dirinya, dia mengeluarkan kemampuan batinnya juga. Ada yang juga bisa kebal dan lain sebagainya. Dan bisa selamat dari kecelakaan, itu juga salah satu kemampuan roh juga. Jadi roh itu sangat dahsyat sekali kekuatannya. Jadi ketika kita mampu mengetahui zikir roh tersebut, maka kita bisa menggunakan kemampuan ataupun energi roh tersebut untuk berbagai macam fungsi. Dan di sini kepada seluruh semuanya, saya akan mengijazahkan zikir roh yang di sini memiliki banyak sekali fungsinya. Bisa saudara fungsikan untuk kesehatan diri Anda, bisa untuk menarik roh uang, bisa untuk pengobatan. Semua hal tentang batin Anda bisa mencarinya dari sini. Karena roh sebenarnya itu hafal Al-Quran dan hadis. Jadi roh di situ. Jadi roh itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam diri ataupun tubuh kita. Jadi intinya kita akan membangunkan kekuatan roh yang ada di dalam diri kita untuk berbagai macam keperluan sesuai dengan niat kita. Pertama yang harus Anda lakukan untuk menghidupkan ataupun berzikir roh ataupun zikirnya roh
yang harus Anda lakukan yaitu lakukanlah ketika hendak akan tidur, namun bersuci terlebih dahulu. Lakukan dengan keadaan berbaring, dan setelah itu Anda pejamkan mata dan fokuskan kepada 3 titik yang saya sebutkan tadi, yaitu mulai dari dada, leher, dan juga kepala. Jadi rasakan di area itu dengan Anda membaca zikirnya, yaitu biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kalimat ini sangat luar biasa sekali, dan kesaksian saya mendapatkan kajian ini ketika saya mengalami kejadian mati suri. Jadi terbuka lebar tentang zikirnya roh. Jadi ketika Anda sering mengamalkan zikir roh ini, maka roh akan mengeluarkan kemampuan alami. Tanpa menggunakan ayat-ayat tertentu, maka di sini roh secara alami akan berkhasiat sesuai dengan niat Anda. Jadi Anda cukup mengistiqomahkan amalan ini paling tidak selama 40 hari ataupun 40 malam. Lihatlah hasilnya, paling tidak selama 3 hari Anda akan langsung merasakan fenomena yang sangat luar biasa sekali. Anda akan mampu membuka hijab-hijab batin yang ada di dalam diri Anda. Sekaligus ini merupakan salah satu cara untuk membangkitkan guru sejati yang ada di dalam diri Anda. Untuk mengenai guru sejati masih saya simpan, nanti akan saya ijazahkan, karena memang pengetahuan guru sejati ini belum pernah saya sampaikan di channel Simo SDSM. Jadi seperti itu ijazah berserta ilmunya, dan jika ada pertanyaan sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.